Oke, yang terakhir ya, yang terakhir adalah metode false position atau regular falsi. Tadi kalau Anda sudah lihat reviewnya, ya Anda bisa melihat runtutan bagaimana kita mencari nilai tengah ya. Kita punya pembatas, kemudian yang membedakan dengan bisection, kalau bisection itu dibagi dua, betul-betul di tengah ya, posisi nanti XR-nya untuk mengecilkan. Kalau yang regular fallacy itu yang dibandingkan adalah jadi kalian membuat slope ya yang menghubungkan titik XU ya FXU dengan FXL, itu nanti ketemu slope. Nah, dari slope tersebut kan yang memotong di sumbu X ya, yang memotong di sumbu X itulah yang disebut dengan XR. Nah, tadi sudah kita jabarkan bagaimana cara untuk mencarinya. Ini tadi ya, kalau diselesaikan nanti ketemunya seperti ini. Ya, ini sama seperti yang ada di buku. Jadi intinya adalah ini. Jadi cara menentukan XR-nya sedikit berbeda dengan kalau bisection. Kalau ini kan kalian bandingkan cara slope di sebelah sini dan slope sebelah sini, kalian ketemu XR-nya, ya XR atau XM ya. Itu bersamaannya ini. Nah, ini berbeda karena ini saya nulisnya FXL minus FXU. Tapi kalau di buku itu kan FXL minus minus, tapi di sini dibalik ya, FXU minus FXL. Sama kok yang sebenarnya di buku. Oke, jadi ini sama ya. Jadi persamaan ini saya tuliskan lagi seperti ini. Ini false position. Saya mulai dengan clear ya. Clear untuk menghilangkan variabel yang sudah dibuat. Jadi penting ya untuk kalian ketika membuat baru tuh awali dulu dengan clear supaya tidak ada variabel yang tersisa dari perhitungan sebelumnya. Clear CLC untuk membersihkan konsol. Kemudian ya yang namanya metode pengurung itu berarti ada dua. Berarti kita punya XU dan XL. Saya buat sama di sini. XU 8, XL-nya 0,1. Ini iterasi mulai dari 0, toleransi ER. Ini functionnya. Nah, kemudian kita buat loop ya. While ketika error lebih besar dari toleransi, iterasi sama dengan iterasi tambah 1. Oke, nah kemudian kalau tadi menghitung XR itu sederhana, untuk di bisection sederhana dengan menghitung ya tengah-tengahnya ya, posisi tengah-tengahnya, midnya artinya ditambah terus dibagi dua, ketemu di tengahnya. Kalau ini kan sedikit berbeda untuk menghitung XR-nya. Nah, XR-nya kita tulis dulu saja ya. XR sama dengan XL minus YXL kali dalam kurung XU minus XL bagi YXU minus YXL. Oke. Nah, ini kan belum bisa dihitung. Anda cuma punya XU dengan XL, XR belum bisa dihitung. Berarti Anda perlu buat definisi terlebih dahulu. YXU sama dengan FXU YXL sama dengan FXL YXR sama dengan FXR. Oke, kalau ini sudah dihitung berarti Anda bisa menghitung XR. Nah, ini kalian juga punya persyaratan ya. Kalau tadi kan berarti harus ada yang diubah. Kalau Anda ingin gambar tadi ya, berarti posisinya kalau misalkan ini di sebelah sini otomatis XR-nya ya XR
yang lama itu akan digunakan sebagai XL yang baru kalau misalkan di sebelah sini. Ya, berarti untuk membuat itu kan kalau hasil perhitungan perkaliannya negatif, ya misalkan if YXR kali ya YXR kalikan dengan YXL jika nilainya lebih kecil daripada 0, maka ya XU yang baru itu merupakan XR. Ya, jadi XR atau XM ya, XM yang lama tadi yang di tengah-tengah tadi di antara keduanya tadi digunakan sebagai XU. Jika tidak, maka XL sama dengan XR. Jangan lupa ya, jadi karena kalian punya perumpamaan di sini itu selalu ditutup dengan N. Jadi kenapa N-nya 2, yang satu untuk nutup yang if, yang satu lagi untuk menutup yang while. Kemudian saya mau menghitung error merupakan selisih antara XU minus XL. Oke. Saya ambil dari yang sini ya. Ya, printf formatnya sama, yang mau saya tampilkan iterasinya ER sama XR. Kemudian kita run. FP false position. Oke. Oke, kalau kita lihat hasilnya. Nah, di sini undefined variable XR. Mari kita runtut. Kenapa? Oke ya, jadi kita mendefinisikan ini ER. Oke, eksekusi dia jalan ke sini. FXU, FXL. Nah, ini dia. Undefined variable XR. Jadi ada informasi seperti ini ya. At line 16 ya, of executed file bla 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 undefined variable XR. Line 16 itu kan ini. Ketika kita mau menuliskan XR di sini, maka nah, YXR sama dengan fungsi nilai fungsi dari XR. Nah, XR ini kan belum ada ya. XR itu kan di sini. Nah, inilah letak salahnya ya. Jadi seharusnya kita definisikan dulu XR. Karena untuk menghitung XR di sini kan tadi kita tidak memerlukan YXR. Yang kita perlukan adalah YXL dan YXU. Oh, ini salah juga ya. Ini bracket ya. Harusnya ini bracket dalam kurung kan. Oke, jadi ini kalau sebelah kanan Anda lihat XR sama dengan XL minus FXL, XU minus XL, FXU minus FXL. Nah, di sini berarti oke, di sini sudah oke. Tapi kan posisi ini salah. Berarti kita harus mendefinisikan dulu XR baru bisa menghitung YXR. Kenapa kita hitung YXR? Karena YXR yang digunakan sebagai syarat untuk membuat membuat batas baru ya. Batas baru karena kita kan akan mengecilkan ya, kita akan mengecilkan pengurungnya tadi. Oke, kalau di sini kita eksekusi oke. Ya, jadi XR-nya di sini sama dengan 3 ya. XR-nya sama dengan 3.
Nah, ini iterasinya masih berlangsung. Cuma ini sudah konvergen ya. Mungkin nah, yang terjadi kesalahan itu di sini. Jadi saya memasukkan errornya ya. Saya memasukkan errornya adalah XU minus XL, eh, ya selisih antara XU dengan XL. Tapi ternyata dengan dengan regula falsi ya, tadi error yang terbaca adalah 5. Error yang terbaca di sini adalah 5. Oke, sorry. Ups. Ya, kalau di sini error yang digunakan adalah oke, jadi dengan metode false position tadi ya, ternyata kan setelah kita lihat ini ya. Jadi kalau ini sudah saya hentikan, jadi kontrol saya abort. Ternyata kan errornya itu 5 ya, selisihnya itu 5 dan ternyata perhitungannya masih terus berulang. Masih terus. Ini sudah mendekati 3 ya, sudah mendekati 3. Kita tahu jawabannya adalah 3 tapi dia belum belum sampai karena apa? Karena errornya masih tinggi. Errornya masih 5. Nah, kenapa 5? Anda bisa lihat di sini ya, ini penjelasannya. Saya coba gambarkan. Jadi kita punya ini tadi ya, kita tembak dengan XU8. Kemudian XL-nya sekitar di sini 0,1. Nah, XR-nya berarti kan somewhere di sini, ya kan? Di tengah sini karena dia memotong memotong ini ya. Nah, kemudian ini berubah menjadi XL. XL yang baru untuk iterasi yang berikutnya. Tapi masalahnya adalah di sini XU ya. Kita mencari yang memotong sumbu X ya. Kita memotongnya sumbu X itu berarti di sini nanti. Nah, perubahannya itu sangat kecil. Ya, perubahannya sangat kecil di sini. Terus dia geser lagi, ini menjadi XR yang baru di sini, XR yang baru di sini dan seterusnya. Tapi ini kecil sekali. Karena dia sudah berhimpit ya. Dia sudah berhimpit dengan sumbu X. Ya, jadi dia nembak terus gini. Seolah-olah dia iterasi terus. Makanya selisihnya itu kan ketika dia sudah mendekati XR-nya ke sana, mendekati 3 ya. Terhitung XR-nya mendekati 3, errornya yang definisinya adalah XU minus XL tadi, errornya sama dengan 5. Sementara kalau errornya ini sama dengan 5, kita tahu bahwa error lebih besar daripada toleransi, ya udah ini eksekusi terus. Nah, ini iteratif terus, masuk terus. Tapi kita tahu bahwa nilainya itu sudah mendekati 3. Ya, sudah mendekati 3. Jadi kalau Anda lihat ini tadi ya. Nah, ini sampai iterasi keberapa nih? Sampai itu 127.000 ya, masih iteratif. Tapi angkanya ini sudah 2,9 ya, sudah 2,99 sekian gitu loh, sudah mendekati 3 sekian. Tapi errornya tetap. Nah, itu karena di sini tadi. Karena dia iterasi terus di sini. XR-nya tuh mendekati 3 tapi errornya kan masih 5. Ya, alternatifnya Anda bisa menggunakan relatif untuk menghitung error yang lebih kecil. Cuman kalau case-nya seperti ini, ya ini akan terus berulang. Baik, itu adalah penjelasan untuk false position ya. Artinya Anda sudah punya 4 metode untuk mencari akar-akar persamaan tidak linear. Jadi ada 2, saya wrap up ya. Ada 2 main method dengan yang kita bahas ya, dengan open dan bracketing method. Yang open kita sudah belajar Newton-Raphson, dan second untuk yang bracketing method kita sudah belajar bisection dan false position.
Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.